Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih di bab pertama yaitu limit fungsi. Nah, pada hari ini kita lanjutkan materi kita tentang limit fungsi aljabar di tak hingga. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang limit fungsi trigonometri dan cara penyelesaiannya. Nah, di limit fungsi aljabar di tak hingga pastinya ada kaitannya dengan materi limit fungsi aljabar, gitu. Limit fungsi aljabar yang mendekati nilai tertentu. Nah, sekarang ini limit fungsi aljabar di tak hingga. Berarti itu maksudnya x-nya itu mendekati tak hingga. Nah, apa maksudnya x mendekati tak hingga itu? Dan apa perbedaannya antara limit fungsi aljabar di tak hingga dengan limit fungsi aljabar yang sudah kalian pelajari? Nah, itu nanti kita bahas pada kesempatan kali ini, ya. Nah, kita masuk ke materi pertama. Nah, ini nanti saya sajikan beberapa contoh limit fungsi. Nah, menurut kalian nantinya ini nanti limit fungsi aljabar yang mana yang termasuk limit fungsi aljabar di tak hingga. Nah, misalkan saya berikan contoh seperti ini, ya. Nah, contoh A, B, C, D seperti ini. Jadi yang A itu ada limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 4X tambah 4 dibagi X kurang 2 sama dengan 0. Nah, limit X mendekati 1 min 1 dibagi X kurang 1 kuadrat itu sama dengan tak hingga. Nah, ini bacanya tak hingga ya. Oke. Yang ini tuh tak hingga namanya. Ini tak hingga. Nah, ini simbol tak hingga. Atau nantinya bisa juga kita tulis seperti ini. Nah, boleh silakan ya. Atau seperti ini silakan. Nah, itu bentuk tak hingga. Jadi seperti angka 8 terbalik. Gitu ya. Nah, itu simbol tak hingga. Nah, yang C, limit X mendekati tak hingga dari 2X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat. Itu sama dengan 2. Nah, lalu yang D, limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat dibagi X pangkat 3 ditambah 2X sama dengan 0. Nah, yang termasuk contoh limit fungsi di tak hingga yaitu adalah yang C dan D. Nah, C dan D gitu. Jadi A sama B itu limit fungsi aljabar biasa, yaitu limit fungsi aljabar yang mendekati nilai X tertentu, yaitu. Nah, sedangkan C sama D itu limit fungsi aljabar di tak hingga. Jadi X-nya itu mendekati tak hingga, atau itu artinya adalah X-nya itu semakin besar tanpa batas. Nah, itu maksudnya ya. Jadi X mendekati tak hingga itu maksudnya nilai X-nya itu semakin besar tanpa batas, ya. Oke. Nah, saya tunjukkan lagi supaya lebih memahami tentang konsep limit ini. Nah, saya sajikan beberapa grafik. Nah, kalian nanti perhatikan di sini ya. Oke. Misalkan yang A. Nah, yang A ini nanti grafik fx-nya seperti ini. Nah, ini grafik fx-nya seperti ini. Nah, kita bahas dulu. Limit X mendekati tak hingga, berarti X-nya mendekati tak hingga, berarti X-nya itu semakin besar tanpa batas. Berarti arahnya itu adalah ke kanan, ya, arahnya ke kanan. Jadi X-nya itu semakin besar tanpa batas. Itu ya. Jadi X-nya semakin besar tanpa batas. Jadi X-nya semakin ke kanan, ya. Jelas ya. Jadi X-nya semakin ke kanan. Berarti kan kalau X yang X sumbu X positif, ya ini kan sumbu X positif nih. Ini sumbu X positif. Nah, kalau ini sumbu Y positif. Nah, kalau ini sumbu X negatif. Nah, ini Y negatif gitu. Jadi kalau X-nya semakin ke kanan, berarti X-nya itu semakin besar. Gitu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10, 11, 12, seterusnya. Sampai 100, 1 juta, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, itu X-nya semakin besar tanpa batas. Nah, kalau X-nya semakin besar tanpa batas, nah kalian lihat grafiknya. Grafiknya ini semakin naik ke atas. Ya. Kalau semakin naik ke atas, berarti Y-nya itu atau hasilnya itu nanti akan semakin besar tanpa batas juga kayak gitu. Sehingga limit X mendekati tak hingga dari fx itu sama dengan tak hingga kayak gitu. Jadi X-nya semakin besar, nanti hasilnya juga semakin besar. Jadi grafiknya tuh naik ke atas terus. Nah, kalau kita lanjutkan tuh nanti grafiknya semakin naik ke atas. Nah, sedangkan kalau X-nya
ke kiri ini berarti X-nya itu semakin kecil. Semakin kecil itu berarti sama dengan negatif tak hingga. Jadi X-nya itu semakin kecil. Semakin kecil berarti ini jelas ya. Semakin ke kiri itu kan semakin kecil. Jadi ini min 1, min 2, min 3, min 4 sampai seterusnya, min 10, min 100, min 1 juta gitu ya. Jadi itu sama dengan min tak hingga atau nilai X-nya itu semakin kecil. Jadi kalau grafiknya atau X-nya semakin ke kiri, grafiknya ini semakin naik ke atas. Berarti Y-nya itu semakin besar. Sehingga limit X mendekati min tak hingga dari fx itu sama dengan tak hingga. Begitu. Nah itu ya maksudnya. Oke, kita coba lagi supaya lebih paham. Saya punya grafik yang bagian B seperti ini. Nah, ini grafik fx-nya. Nah, ini menurut kalian, kalau limit X-nya mendekati tak hingga, jadi X-nya tuh semakin besar tanpa batas. X-nya semakin besar tanpa batas. Ya, berarti arahnya ke kanan. Nah, berarti ini grafiknya itu semakin turun ke bawah. Kalau semakin turun ke bawah, berarti Y-nya itu semakin kecil, ya. Semakin kecil. Sehingga limit X mendekati tak hingga dari fx itu sama dengan negatif tak hingga, ya. Jelas ya? Jadi X-nya semakin besar, tapi grafiknya semakin turun. Maka nanti ini hasilnya itu negatif tak hingga. Nah, kalau X-nya semakin ke kiri, berarti grafiknya semakin turun ke bawah. Ya, grafiknya semakin turun ke bawah. Sehingga limit X mendekati min tak hingga dari fx itu sama dengan negatif tak hingga. Gitu ya. Nah, itu maksudnya. Oke, kita coba lagi bentuk yang lainnya. Nah, yang C. Oke. Nah, yang C itu grafiknya seperti ini. Jadi ini grafiknya ada yang naik seperti ini, ada yang turun seperti ini, gitu. Nah, ini grafik fx-nya. Nah, ini kalau limit X mendekati tak hingga, berarti X-nya semakin besar tanpa batas, maka nanti fx-nya itu semakin naik, ya, semakin besar. Atau Y-nya itu semakin besar, kayak gitu. Sehingga limit X mendekati tak hingga dari fx itu sama dengan tak hingga. Begitu juga kalau X-nya semakin ke kiri atau semakin kecil, maka nantinya grafik ini semakin turun ke bawah. Sehingga limit X mendekati min tak hingga dari fx itu sama dengan negatif tak hingga, gitu ya. Oke. Nah, kita coba lagi satunya. Nah, sekarang ini yang D ya maksudnya ya. Ini D. Oke. Sekarang ini sama grafiknya. Nah, ini kebalikannya. Kebalikan dari yang bagian C ini. Jadi, kalau X-nya semakin ke kanan, berarti fx-nya itu semakin ke bawah. Jadi, grafiknya itu semakin ke bawah. Jadi, Y-nya itu semakin kecil. Sehingga kalau X-nya mendekati tak hingga, X-nya mendekati tak hingga, berarti fx-nya itu sama dengan negatif tak hingga. Kalau X-nya semakin ke kiri, gitu, berarti nantinya fx-nya atau grafiknya itu semakin naik ke atas atau Y-nya semakin besar. Artinya limit X mendekati min tak hingga dari fx itu sama dengan tak hingga, gitu ya. Oke. Nah, itu kalian harus tahu dulu konsepnya. Kalau X mendekati tak hingga itu berarti arah X-nya itu ke kanan. Kalau X-nya mendekati min tak hingga, berarti arah X-nya itu ke kiri. X mendekati tak hingga semakin besar nilai X-nya. X mendekati min tak hingga berarti X-nya semakin kecil. Gitu. Itu ya maksudnya. Nah, jadi ini nanti diperhatikan lagi grafiknya. Kalau yang A ini berarti kan grafiknya baik ke kiri atau ke kanan, grafiknya semakin naik ke atas. Nah, tapi kalau yang B sebaliknya, semakin turun ke bawah. Gitu. Nah, itu nanti hasilnya seperti apa. Nah, itu. Nah, ini silakan diulangi lagi video ini kalau masih kurang jelas. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang limit X mendekati tak hingga dari 1 per X pangkat N sama dengan 0. Limit X mendekati min tak hingga 1 per X pangkat N sama dengan 0. Untuk N-nya bilangan asli. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, sebelum itu saya jelaskan dulu N bilangan asli.
N bilangan asli itu berarti N-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, itu N bilangan asli, ya. Nah, itu bilangan asli. Kalau bilangan bulat itu, bilangan bulat ya. Kalau bilangan bulat, nah, kalau bilangan bulat itu contohnya min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, itu bilangan bulat. Nah, ada juga yang namanya bilangan real. Bilangan real itu gabungan dari semuanya. Ada bilangan asli, ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Nah, biasanya nanti kita tulis min 5, terus ada min 3/2, min setengah, min 1, terus ada 0, 1, setengah, dan seterusnya. Nah, itu bilangan real. Jadi bilangan real itu mencakup semuanya. Ada bilangan asli, ada bilangan bulat, ada bilangan cacah nantinya. Nah, ada bilangan pecahan. Nah, itu bilangan real. Itu ya. Oke. Nah, sekarang apa maksudnya? Dan kenapa bisa seperti ini? Kenapa limit X mendekati tak hingga dari 1 per X pangkat N itu sama dengan 0? Nah, dan begitu juga kalau X-nya mendekati min tak hingga dari 1 per X pangkat N sama dengan 0. Nah, kita perhatikan grafiknya. Misalkan saya punya grafik dari 1 per X kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, jadi grafik 1 per X kuadrat itu seperti ini bentuknya. Nah, ini kalau X-nya semakin ke kanan, berarti X-nya semakin besar tanpa batas. Berarti X-nya mendekati tak hingga. Nah, menurut kalian, ini grafiknya, ini arahnya kemana? Nah, ini kalau saya teruskan nih, ini kan sumbu X-nya. Kalau saya teruskan lagi, nah ini, nanti grafiknya ini semakin mendekati sumbu X. Tapi tidak sampai menyentuh atau memotong sumbu X-nya. Jadi hampir mendekati. Sehingga sumbu X ini sama dengan Y sama dengan 0 ya. Y sama dengan 0. Sehingga kalau mendekati sumbu X berarti hasilnya itu semakin mendekati 0. Sehingga limit X mendekati tak hingga dari fx 1 per X kuadrat itu sama dengan 0. Nah, jadi limit X mendekati tak hingga dari 1 per X kuadrat itu sama dengan 0. Nah, sebaliknya, kalau limit X mendekati min tak hingga, berarti arahnya ke kiri. Itu. Jadi grafiknya itu semakin turun ke bawah. Nah, ini juga sama nih. Jadi grafiknya itu hampir menyentuh sumbu X atau hampir mendekati sumbu X-nya. Jadi nilainya itu semakin mendekati 0. Jadi X mendekati min tak hingga dari 1 per X kuadrat itu jadi 0. Itu ya. Nah, itu maksudnya. Nah, gimana bentuk grafik dari 1 per X pangkat N yang lain? Misalkan N-nya pangkat 1, misalkan. Berarti 1 per X ya. Nah, misalkan seperti ini gambarnya. Nah, ini gambar dari fx sama dengan 1 per X. Nah, berarti ini sama kasusnya. Jadi kalau X-nya semakin ke kanan, berarti nanti X-nya itu grafiknya itu semakin mendekati 0, ya. Berarti limit X mendekati tak hingga dari 1 per X itu sama dengan 0, ya. Nah, gimana kalau yang limit X mendekati min tak hingga? Berarti arahnya ke kiri. Nah, ini sama. Ini grafiknya juga hampir mendekati sumbu X. Nah, hampir menyentuh sumbu X. Berarti limit X mendekati min tak hingga dari 1 per X itu sama dengan 0. Itu ya. Nah, sehingga dari dua contoh grafik ini kita dapat simpulkan bahwa limit X mendekati tak hingga dari 1 per X pangkat N itu sama dengan 0. Ya. Untuk N-nya bilangan asli. Nah, kenapa tidak boleh N-nya selain bilangan asli? Coba seandainya N-nya bilangan bulat. N bilangan bulat itu berarti tadi saya contohkan ada bilangan negatif ya. Ada X sama dengan min 2, X sama dengan min 3, dan seterusnya. Coba kalau seandainya ini jadinya 1 per X pangkat min 2. Nah, ini kalau kita ubah pakai sifat eksponen, jadinya X pangkat 2 gitu. X pangkat 2 tidak jadi lagi bentuk yang seperti ini. 1 per X pangkat N. Nah, jadi ini sudah menyalahi aturannya kayak gitu. Atau tidak sesuai lagi dengan aturannya.
Jadi limit X mendekati tak hingga dari 1 per X pangkat N ini sama dengan 0. Lalu limit X mendekati min tak hingga dari 1 per X pangkat N ini juga sama dengan 0 untuk N-nya bilangan asli. Nah, itu ya maksudnya. Oke, lagi. Nah, sekarang limit X mendekati tak hingga dari X pangkat N sama dengan tak hingga. Lalu limit X mendekati min tak hingga dari X pangkat N itu juga hasilnya tak hingga. Untuk N-nya bilangan asli genap. Berarti N bilangan asli genap itu adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, itu N bilangan asli genap. Nah, kita coba perhatikan grafiknya. Nah, ini kan N bilangan asli genap ya. Berarti nanti kita ada pelajari juga N bilangan asli ganjil. Nah, itu seperti apa? Nah, sekarang N bilangan asli genap. Nah, ini gambarnya. Misalkan saya mau gambarkan gambar X pangkat 6 misalkan. Nah, nanti gambarnya seperti ini. Nah, gambarnya itu seperti parabola. Jadi fx sama dengan X pangkat 6 itu gambarnya seperti parabola seperti ini. Nah, ini kalau kalian lihat, kalau X-nya mendekati tak hingga, berarti arahnya ke kanan. Ya, arahnya itu ke kanan. Berarti grafiknya semakin naik ke atas. Berarti Y-nya semakin besar. Berarti hasilnya adalah tak hingga. Jadi X mendekati tak hingga, jadi hasilnya juga tak hingga. Nah, kalau X-nya semakin ke kiri, maka grafiknya juga semakin naik ke atas. Atau X mendekati min tak hingga, nah ini juga hasilnya adalah tak hingga gitu. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan X pangkat N yang lainnya untuk N bilangan genap, bilangan asli genap gitu. Misalnya X pangkat 4. Nah, grafiknya sama. Jadi X-nya semakin besar, grafiknya semakin naik ke atas. X-nya semakin kecil, grafiknya juga semakin naik ke atas. Nah, sekarang X pangkat 2 misalkan. Nah, seperti ini. Nah, ini sama kasusnya. Sehingga dari ketiga grafik ini kita bisa simpulkan bahwa limit X mendekati tak hingga dari X pangkat N ataupun nantinya X-nya mendekati min tak hingga dari X pangkat N itu hasilnya adalah tak hingga. Positif tak hingga. Nah, itu maksudnya. Ya. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang untuk N bilangan asli ganjil. Jadi ini ada perbedaan nih. X-nya mendekati tak hingga, X pangkat N hasilnya itu tak hingga. Tapi kalau X-nya mendekati min tak hingga, ini hasilnya adalah negatif tak hingga. Nah, ada perbedaan gitu. Nah, kita lihat grafiknya seperti apa. Nah, N bilangan asli ganjil. Berarti ganjil itu adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, misalkan saya mau buat dulu gambar grafik dari fx sama dengan X pangkat 1 atau fx sama dengan X. Kalau fx sama dengan X itu adalah fungsi linier ya. Nah, misalkan saya gambarkan fungsi linier dulu. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi gambar fungsi linier itu berupa gambar garis ya. Gitu. Jadi fx sama dengan X itu adalah gambar sebuah garis. Jadi bentuknya itu seperti garis kayak gitu. Nah, fx sama dengan X. Nah, ini kalau kalian lihat semakin ke kanan nanti fx-nya, grafik fx-nya itu semakin naik ke atas. Sehingga y-nya itu semakin besar. Kalau semakin ke kiri, maka nanti grafik y-nya semakin turun atau y-nya semakin kecil ya. Nah, berarti x mendekati tak hingga, x pangkat n sama dengan tak hingga. X mendekati min tak hingga, X pangkat N sama dengan min tak hingga gitu ya. Nah, sekarang kita bandingkan lagi. Kalau X-nya pangkat 5 misalkan. Nah, ini X pangkat 5. Nah, ini sama ya kasusnya ya. Kalau semakin ke kanan, grafiknya semakin naik ke atas. Semakin ke kiri, maka grafiknya semakin ke bawah gitu. Nah, berarti sama nih. Kalau X mendekati tak hingga, hasilnya tak hingga. Positif tak hingga maksudnya. Kalau X mendekati negatif tak hingga, maka hasilnya adalah negatif tak hingga ya. Kalau X pangkat 3, nah ini sama. Jadi grafiknya itu semakin ke kanan semakin naik ke atas. Kalau semakin ke kiri juga semakin ke bawah grafiknya. Nah, maka kita dapat kesimpulan bahwa kalau X mendekati tak hingga dari X pangkat N itu sama dengan positif tak hingga. Lalu kalau limit X mendekati min tak hingga, X pangkat N ini sama dengan negatif tak hingga. Untuk N-nya bilangan asli ganjil. Ya. Nah, jadi itu ada perbedaannya.
untuk X pangkat N-nya itu ada perbedaannya. Jadi kalau X-nya mendekati tak hingga untuk bilangan asli ganjil, itu X pangkat N-nya tak hingga, positif tak hingga. Tapi kalau X-nya mendekati min tak hingga, X pangkat N hasilnya negatif tak hingga. Sedangkan yang sebelumnya, itu kan adalah limit X mendekati tak hingga dari X pangkat N, atau nantinya limit X mendekati tak hingga dari X pangkat, ini min ya, min tak hingga dari X pangkat N, ini sama-sama hasilnya tak hingga untuk N-nya genap, bilangan asli genap kayak gitu. Nah, itu ada perbedaannya. Nah, ini silakan nanti diingat ya, dari bentuk ketiga tadi, yang ini tadi limit X mendekati tak hingga dari 1 per X pangkat N, atau nanti ya ini hasilnya 0, atau limit X mendekati negatif tak hingga dari 1 per X pangkat N, ini juga hasilnya adalah 0 gitu ya. Nah, bentuk-bentuk ini silakan diingat. Nah, akan kita gunakan untuk materi selanjutnya. Nah, jadi nanti limit fungsi aljabar itu ada terbagi menjadi 3. Ada bentuk polinomial, ada bentuk rasional atau pecahan, dan ada bentuk irasional atau bentuk akar. Nah, itu limit tak hingga nantinya yang akan kita pelajari ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang limit tak hingga, limit fungsi tak hingga di bentuk polinomial. Nah, bentuk polinomial, jadi polinomial itu sudah kalian ketahui, sudah dipelajari pada materi matematika peminatan kelas 11 ya. Jadi polinomial itu adalah fungsi yang berpangkat atau yang berderajat. Jadi ada pangkatnya situ. Nah, seperti ini. 2x pangkat 3 itu dikurang 4x kuadrat tambah 5x tambah 1. Nah, itu adalah fungsi polinomial ya. Nah, kalau fungsi polinomial masih ingat, misalkan saya tanya, ini fungsinya berderajat berapa? Nah, ini fungsinya berderajat 3. Jadi karena apa? Karena pangkat tertingginya itu adalah 3 gitu. Jadi pangkat tertingginya itu adalah 3. Nah, ini ya. Jadi ini fungsi polinomial berderajat 3. Nah, limit X mendekati tak hingganya dari fungsi ini gimana? Nah, kita ada caranya. Caranya itu seperti ini. Oke. Limit X mendekati tak hingga dari 2X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat tambah 5X tambah 1. Nah, ini sama dengan, nah langkah pertamanya kalian harus keluarkan dulu pangkat tertingginya, atau X yang berpangkat tertinggi, atau X yang berderajat paling tinggi. Nah, kalian keluarkan dulu. Nah, yang paling tinggi yaitu adalah X pangkat 3. Nah, kita keluarkan dulu. Limit X mendekati tak hingga dari X pangkat 3 buka kurung. Nah, jadi X pangkat 3 itu kita keluarkan. Buka kurung. Jadi dalamnya jadi apa? Jadi ini caranya 2x pangkat 3, karena yang dikeluarkan itu adalah x pangkat 3, berarti ini tinggal 2 ya. Tinggal 2. Nah, dikurang 4x kuadrat bagi x pangkat 3. Jadi ini maksudnya x kuadratnya bagi x pangkat 3. Sehingga ini jadinya kayak gini ya. Jadi 4x kuadrat itu dibagi x pangkat 3. Jadi x kuadratnya kita coret, kuadratnya kita coret di sini. Berarti ini kuadratnya tinggal 1, tinggal x. Jadi ini jadinya 4 per x. 4 per x gitu. Ditambah, nah 5x. 5x bagi x pangkat 3. Jadi ini 5 per x kuadrat. Ditambah, nah 1 bagi x pangkat 3. Jelas 1 per x pangkat 3 gitu. Nah, sama dengan, nah selanjutnya saya gunakan sifat limit fungsi. Sifat limit fungsi yang ini ya. Saya gunakan sifat limit fungsi yang ini ya. Mungkin kalian masih ingat. Limit X mendekati C dari fx dikali gx itu sama dengan limit X mendekati C dari fx dikali limit X mendekati C dari gx. Nah, itu saya gunakan itu ya. Oke, sekarang ini kita gunakan sifat limit fungsinya. Limit X mendekati tak hingga dari X pangkat 3 dikali limit X mendekati tak hingga dari 2
dikurang 4 per X ditambah 5 per X kuadrat ditambah 1 per X pangkat 3 gitu. Sama dengan limit X mendekati tak hingga dari X pangkat 3 dikali. Nah, selanjutnya ini saya gunakan sifat limit fungsi lagi ya. Sifat limit fungsinya itu yang ini. Yang limit X mendekati C dari Fx plus minus Gx. Nah, yang ini. Maka ini sama dengan limit X mendekati C Fx plus minus limit X mendekati C dari Gx. Gitu. Nah, saya gunakan sifat limit fungsi itu. Maka, yang dalam tanda kurung itu, saya bisa tulis seperti ini, pakai sifat limit fungsinya. Limit X mendekati 2 X tak hingga ya. X mendekati tak hingga. X mendekati tak hingga dari 2 dikurang limit X mendekati tak hingga dari 4 per X ditambah limit X mendekati tak hingga dari 5 per X kuadrat ditambah limit X mendekati tak hingga dari 1 per X pangkat 3. Nah, gitu. Nah, ini sama dengan, limit X mendekati tak hingga dari X pangkat 3. Nah, ini X pangkat N. Fungsinya atau 3 ini adalah ganjil. Maka hasilnya adalah, tak hingga, gitu. Jadi limit X mendekati tak hingga dari X pangkat N untuk N bilangan asli ganjil adalah tak hingga. Oke, diingat ya. Buka kurung, limit X mendekati tak hingga dari 2. Nah, ini akan jadi 2. Kenapa bisa jadi 2? Nah, itu pakai sifat limit fungsi lagi. Yang limit X mendekati C dari K sama dengan K. Karena 2 ini kan tidak ada X-nya. Berarti ini tetap limit X mendekati tak hingga, ini tetap jadi 2 gitu. Dikurang, limit X mendekati tak hingga dari 4 per X. Jadi 4 per X itu kan 4 dikali 1 per X itu maksudnya. Jadi ini nanti bisa kita tulis limit X mendekati tak hingga dari 4, limit X mendekati tak hingga dari 1 per X gitu. Nah, limit X mendekati tak hingga dari 4, ya 4 dikali limit X mendekati tak hingga dari 1 per X. Nah, ini fungsi 1 per X pangkat N tadi. Hasilnya adalah 0 ditambah, ini sama limit X mendekati tak hingga dari 5, berarti 5 ya, dikali limit X mendekati tak hingga dari 1 per X kuadrat. 1 per X pangkat N juga kali 0 berarti ditambah, ini juga jadi 0. Itu kan 1 per X pangkat 3 ya, sama dengan tak hingga 2 dikurang 4 kali 0, 0 tambah 0. Sama dengan tak hingga kali 2 ya. 2 kurang 0 tambah 0 itu sama dengan 2 ya. 2 dikali tak hingga. Jadi bilangan yang sangat besar sekali dikalikan dengan 2. Maka bilangannya 2 kali lebih besar dari bilangan sebelumnya gitu. Jadi ini sama dengan tak hingga gitu. Udah. Jadi tak hingga kali 2 itu sama dengan tak hingga. Maka limit X mendekati tak hingga dari 2X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat tambah 5X tambah 1 itu sama dengan tak hingga. Nah, gimana kalau seandainya kita langsung selesaikan limit X mendekati tak hingga dari 2X pangkat 3 kayak gitu. Nanti tak hingganya langsung dulu limit X mendekati tak hingga. Ini maksudnya kayak gini. Kita selesaikan langsung, boleh enggak kayak gitu? Limit X mendekati tak hingga dari 2X pangkat 3 dikurang limit X mendekati tak hingga dari 4X kuadrat ditambah limit X mendekati tak hingga 5X, limit X mendekati tak hingga dari 1. Nah, ini jangan kalian gunakan cara yang seperti ini. Kenapa tidak boleh? Karena nantinya kita akan ketemu hasil yang ini. Ini saya singkat ya, limit X mendekati tak hingga dari 2X pangkat 3 ini akan jadi tak hingga ya, kan X pangkat N. Dikurang 4X kuadrat, limit X mendekati tak hingga, maka jadi tak hingga juga gitu. Ini ditambah tak hingga, ditambah 1. Ini tak hingga kurang tak hingga ini tidak boleh dalam limit. Ya, kenapa tidak boleh? Itu karena bentuk tak tentu.
Nah, makanya jadi kalau bentuk polinomial itu caranya kita harus mengeluarkan dulu pangkat tertingginya. Jadi tak hingga kurang tak hingga itu adalah bentuk tak tentu ya. Nah, nanti saya jelaskan lagi bentuk tak tentu lainnya di materi kedua kita ya. Oke. Nah, contoh kedua sekarang ya. Nah, ini. Jadi ini caranya sama ya. Kita keluarkan pangkat tertingginya. Nah, berarti pangkat tertingginya itu adalah X pangkat 3 ya. Nah, berarti kita keluarkan. Oke. Jadi ini limit X mendekati min tak hingga dari negatif X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Nah, kita keluarkan pangkat tertingginya, berarti pangkat tertingginya itu adalah X pangkat 3. Berarti ini X pangkat 3 kita keluarkan. Buka kurung. Nah, X pangkat 3-nya kita keluarkan, berarti negatif X pangkat 3 itu jadinya adalah min 1. Ditambah, nah ini tambah ya, 5X kuadrat. Keluarkan X pangkat 3-nya, maka jadi 5 per X. Dikurang 3X, X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 berarti dikurang 3 per X kuadrat ditambah, nah ini jadinya 2 per X pangkat 3. Nah gitu, sama dengan saya gunakan sifat limitnya, limit X mendekati min tak hingga dari X pangkat 3 dikali limit X mendekati min tak hingga dari min 1 tambah 5 per X dikurang 3 per X kuadrat ditambah 2 per X pangkat 3. Nah, ini sama dengan limit X mendekati min tak hingga dari X pangkat 3 dikali limit X mendekati min tak hingga dari min 1 ditambah limit X mendekati min tak hingga dari 5 per X dikurang limit X mendekati min tak hingga dari 3 per X kuadrat ditambah limit X mendekati min tak hingga dari 2 per X pangkat 3 gitu. Sama dengan, nah, limit X mendekati min tak hingga dari X pangkat 3. X mendekati min tak hingga, X-nya pangkat 3. Jadi ini X pangkat 3 adalah X pangkat N. N-nya itu ganjil kayak gitu. Maka X mendekati min tak hingganya hasilnya adalah negatif tak hingga gitu. Buka kurung, limit X mendekati min tak hingga dari min 1, ya tetap min 1. Nah, ditambah limit X mendekati min tak hingga dari 5 per X. Berarti ini 5 dikali limit X mendekati min tak hingga dari 1 per X. 1 per X itu berarti untuk X mendekati min tak hingga jadi 0 dikurang, nah ini sama 3 dikali 0 juga ditambah 2 dikali 0 gitu, sama dengan min tak hingga dikali min 1 tambah 5 kali 0 0 dikurang 3 kali 0 0 ditambah 2 kali 0 0 gitu, sama dengan min tak hingga min 1 kurang 0, min 1 tambah 0 kurang 0 tambah 0, jadi min 1. Nah, min tak hingga kali min 1, jadi negatif kali negatif, positif. Nah, jadi tak hingga kali 1, nah, tak hingga. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi min tak hingga kali min 1 itu adalah tak hingga. Udah. Selesai kayak gitu. Jadi min X pangkat 3 tambah 5X kuadrat, min 3X tambah 2, untuk X mendekati min tak hingga itu adalah hasilnya tak hingga. Nah, itu bentuk polinomial. Caranya seperti itu. Jadi langkahnya itu adalah kita mengeluarkan pangkat yang paling tinggi dulu gitu, ya. Oke. Nah, kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang limit fungsi tak hingga, bentuk rasionalnya atau bentuk pecahannya. Nah, ini caranya kayak apa? Oke. Nah, sekarang kita coba dulu caranya seperti yang udah kita pelajari, yaitu menggunakan
polinomial tadi. Jadi kita keluarkan pangkat tertingginya. Jadi ini limit X mendekati tak hingga dari 3x kuadrat min 4x tambah 2 per 5x kuadrat tambah x tambah 6. Nah, ini sama dengan, ya. Jadi kita keluarkan pangkat tertingginya. Ini x kuadrat berarti ya. Buka kurung. Jadi ini tinggal 3 dikurang 4 per x ditambah 2 per x kuadrat. Nah, per x kuadrat juga buka kurung 5 ditambah 1 per x ditambah 6 per x kuadrat gitu. Nah, kita gunakan sifat limitnya, berarti ini sama dengan limit x mendekati tak hingga dari x kuadrat buka limit x mendekati tak hingga dari 3 kurang 4 per x ditambah 2 per x pangkat 2 gitu, per limit x mendekati tak hingga dari x kuadrat limit x mendekati tak hingga, ya, x mendekati tak hingga. Nah, ini mendekati tak hingga ya. Dari 5 tambah 1 per x tambah 6 per x pangkat 2 gitu. Nah, sama dengan, ini saya langsung ya, limit x mendekati tak hingga dari x kuadrat. Nah, ini x pangkat n, n-nya itu genap, berarti hasilnya adalah tak hingga. Buka kurung, limit x mendekati tak hingga dari 3, ya tetap 3 dikurang 4 per x, x-nya mendekati tak hingga jadi 0 ya. 2 per x kuadrat. Nah, jadi x-nya mendekati tak hingga jadi 0 juga. Nah, per limit x mendekati tak hingga dari x kuadrat. Nah, ini jadinya tak hingga. Buka kurung, limit x mendekati tak hingga dari 5. Nah, ini jadi 5. Nah, tambah 0 tambah 0 sama dengan, nah ini tak hingga dikali 3 kurang 0 tambah 0, jadi kali 3 per tak hingga 5 tambah 0 tambah 0, jadi 5. Nah, tak hingga kali 3 ya tak hingga. Tak hingga kali 5 tak hingga, gitu. Jadi tak hingga bagi tak hingga, ini dinamakan bentuk tak tentu ya, bentuk tak tentu. Jadi ini tidak boleh dalam limit tak hingga bagi tak hingga itu. Jadi yang sudah kalian ketahui sebelumnya, bentuk tak tentu itu kan ada yang 0 per 0 ya. Sekarang ini tak hingga per tak hingga. Lalu tadi ada yang tak hingga kurang tak hingga. Nah, ini bentuk tak tentu. Ada juga nantinya 0 dikali tak hingga. Terus ada lagi 0 dikali negatif tak hingga. Nah, ini dinamakan bentuk tak tentu. Jadi kalau kalian cari penyelesaian limit ketemu yang seperti ini, maka cara kalian itu harus diulangi lagi. Nah, jadi pakai cara lain ya. Nah, itu bentuk tak tentu. Jadi hati-hati ketemu yang seperti ini. 0 per 0, tak hingga bagi tak hingga kurang tak hingga, 0 kali tak hingga, 0 dikali min tak hingga. Nah, kenapa bisa tak hingga bagi tak hingga itu adalah tak tentu? Nah, maksudnya kayak gini. Misalkan saya punya tak hingga. Tak hingga itu kan 1 bagi 0 ya. Tak hingga itu 1 bagi 0 ya. Nah, sehingga kalau tak hingga bagi tak hingga, berarti ini 1 per 0 bagi 1 per 0 gitu. 1 per 0 bagi 1 per 0, 1 per 0 dikali 0 per 1 gitu. Nah, ini sama dengan 1 kali 0, 0, 0 kali 1, 0. Nah, ini jadi bentuk tak tentu juga kayak gitu. Nah, itu alasannya. Nah, sama kasusnya kalau tak hingga kurang tak hingga. Jadinya 1 per 0 dikurang 1 per 0. Nah, ini jadi 0 per 0 juga gitu. Nah, sama kasusnya 0 kali tak hingga, 0 kali min tak hingga. Nah, itu alasannya kenapa bentuk tak hingga bagi tak hingga kurang tak hingga, dan yang lainnya itu adalah bentuk tak tentu. Nah, jadi kalau ketemu yang seperti ini, kalian tidak bisa menyelesaikan bentuk rasional menggunakan bentuk polinomial. Nah, lalu caranya kayak apa? Oke, jadi caranya tetap kita prinsipnya lihat pangkat tertingginya.
Jadi pangkat tertinggi di situ adalah X kuadrat. Jadi penyelesaiannya, nah, ini limit X mendekati tak hingga dari 3X kuadrat dikurang 4X tambah 2 per 5X kuadrat tambah X tambah 6. Nah, ini tetap konsepnya kita lihat pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya apa? Pangkat tertingginya itu adalah X kuadrat. Jadi kita bagi atau kita kali dengan 1 per X kuadratnya atau 1 per pangkat tertingginya. Jadi pembilang ini saya kalikan dengan 1 per X kuadrat. Nah, penyebut saya juga kalikan dengan 1 per X kuadrat. Gitu. Sehingga ini jadinya limit X mendekati tak hingga dari 3X kuadrat min 4X tambah 2 per X kuadrat. Gitu. Per lagi 5X kuadrat ditambah X tambah 6 per X kuadrat. Gitu. Nah, sama dengan limit X mendekati tak hingga 3X kuadrat bagi X kuadrat. Jadi tinggal 3. Dikurang 4X bagi X kuadrat. Jadi tinggal 4 per X. 2 bagi X kuadrat, ya 2 per X kuadrat. Nah ini ya. Jadi ini sama seperti latihan kita sebelumnya. Jadi ini operasi pengurangan sama operasi penjumlahan. Jadi kalau kalian mau bagi semuanya, bagi semuanya. Jadi 3X kuadrat bagi X kuadrat, min 4X bagi X kuadrat, 2 bagi X kuadrat. Jadi bagi semuanya. Itu kalau operasi penjumlahan sama operasi pengurangan. Itu ya. Kalau mau bagi semuanya. Nah ini 5X kuadrat tambah X tambah 6. Jadi 5X kuadrat bagi X kuadrat, tinggal 5. X dibagi X kuadrat, jadi 1 per X. 6 bagi X kuadrat. Nah, 6 bagi X kuadrat. Nah, ini sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 3 dikurang limit X mendekati tak hingga dari 4 per X ditambah limit X mendekati tak hingga dari 2 per X kuadrat per limit X mendekati tak hingga dari 5 ditambah limit X mendekati tak hingga dari 1 per X ditambah limit X mendekati tak hingga dari 6 per X kuadrat. Sama dengan, nah, limit X mendekati tak hingga dari 3. Ya, 3 ya. Nah, 3 dikurang limit X mendekati tak hingga dari 4 per X. Berarti ini 4 dikali 1 per X. Berarti ini 4 dikali limit X mendekati tak hingga dari 1 per X gitu. Nah, jadinya adalah 0 gitu. Ditambah, nah ini sama berarti 2 dikali dengan limit X mendekati tak hingga X kuadrat. Maka jadinya adalah 0 per, nah ini jadi 5. Nah ini sama ya, tambah 0 tambah 6 dikali 0. Nah ini berarti sama dengan 3 dikurang 4 kali 0, 0 ditambah 2 kali 0, 0 per 5 ditambah 0 tambah 6 kali 0, ya 0. Jadi ini sama dengan 3 kurang 0 tambah 0. Jadi 3 per 5 tambah 0 tambah 0. Jadi 5. Gitu. Nah, jadi 3 per 5. Jadi limit X mendekati tak hingga dari 3X kuadrat min 4X tambah 2 dibagi dengan 5X kuadrat tambah X tambah 6 itu sama dengan 3 per 5. Gitu. Oke. Nah, itu caranya. Jadi kita bagi dengan pangkat tertingginya. Ya, pangkat tertinggi dari semuanya ya. Kalau ini kan X kuadrat pangkat tertingginya, pembilangnya X kuadrat, penyebutnya juga X kuadrat. Jadi kita bagi dengan pangkat tertingginya. Nah, gimana kalau beda? Gitu. Nah, beda itu seperti contoh 2 ini. Nah, itu ada yang beda tuh. Jadi pembilangnya pangkat tertingginya itu pangkat 2. Kalau penyebutnya itu pangkat tertingginya 3. Nah, itu beda. Tetap kita kalikan atau bagi dengan pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya apa? Nah, ini pangkat 3 gitu. Jadi ini sama dengan limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat tambah 5X kurang 1 per 2X pangkat 3 ya, ditambah X kuadrat dikurang 6X dikurang 4. Nah, ini kita kalikan dengan 1 per X pangkat 3. 1 per
X pangkat 3. Karena pangkat tertingginya itu adalah 3. Jadi kita tetap kalikan dengan atau bagi dengan pangkat tertingginya gitu. Nah, ini sehingga jadi ini limit X mendekati tak hingga dari X kuadrat tambah X kurang 1 per X pangkat 3 per 2X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurang 6X dikurang 4 per X pangkat 3. Nah, sama dengan limit X mendekati tak hingga X kuadrat bagi X pangkat 3. Nah, ini jadi 1 per X. Ditambah X per X pangkat 3. Jadi 1 per X kuadrat dikurang 1 per X pangkat 3 per 2X pangkat 3 bagi X pangkat 3 jadi 2. X kuadrat bagi X pangkat 3 jadi 1 per X dikurang 6X bagi X kuadrat dikurang 6 per X kuadrat dikurang 4 per X pangkat 3. Nah, ini sama dengan kita gunakan sifat limitnya. Limit X mendekati tak hingga dari 1 per X ditambah limit X mendekati tak hingga dari 1 per X kuadrat dikurang limit X mendekati tak hingga dari 1 per X pangkat 3 per limit X mendekati tak hingga dari 2 ditambah limit X mendekati tak hingga dari 1 per X dikurang limit X mendekati tak hingga dari 6 per X kuadrat dikurang limit X mendekati tak hingga dari 4 per X pangkat 3. Nah, ini sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 1 per X. Nah, jadi 0. Ditambah limit X mendekati tak hingga dari 1 per X kuadrat. Oh, ini bukan 1 per X kuadrat ya. Sorry. Ini 5 nih. 5. Nah, ini 5 nih ya. 5 per X kuadrat. Oke, ini 5 nih. Oke, jadi ini 5 dikali 0. 5 dikali 0 dikurang limit X mendekati tak hingga dari 1 per X pangkat 3. Nah, jadi 0 per ini limit X mendekati tak hingga dari 2. Nah, jadi 2. Terus ditambah limit X mendekati tak hingga dari 1 per X 0 dikurang limit X mendekati tak hingga dari 6 per X kuadrat berarti 6 dikali 0 dikurang 4 dikali limit X mendekati tak hingga dari X pangkat 3 1 per X pangkat 3 ya maksudnya 0. Jadi ini sama dengan 0 dikali 0 kurang 0 ya jadi 0 per 2 ditambah 0 kurang 0 kurang 0 ya jadi 2. 0 bagi 2 0 gitu. Nah, itu yang bedanya gitu. Pangkat tertingginya tuh beda. Jadi hasilnya itu jadi 0 jadinya. Nah, jadi limit X mendekati tak hingga X kuadrat tambah 5X kurang 1 dibagi 2X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurang 6X kurang 4 itu sama dengan 0. Jadi konsepnya tetap sama. Kita kalikan 1 per pangkat tertingginya atau kita bagi dengan pangkat tertingginya. Gitu. Baik pembilang atau penyebutnya. Tetap pangkat tertingginya apa? Dari semua itu. Dari pembilang atau penyebutnya. Gitu. Ya. Oke, nah sekarang kita coba lagi gimana yang pangkat tertingginya itu beda lagi gitu. Nah, kayak gini ya, sama ya. Nah, ini berarti kita selesaikan. Nah, oke, jadi ini pangkat tertingginya adalah X pangkat 3 ya. Nah, oke, jadi limit X mendekati tak hingga dari 4X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat tambah 9X kurang 1 per X kuadrat dikurang 4X kurang 5. Nah, ini kita tetap kalikan dengan 1 per X pangkat 3. Pangkat tertingginya. Nah, itu sama dengan. Oke, kalau kalian bisa langsung silakan ya. Nah, seperti ini maksudnya 4X pangkat 3 bagi X pangkat 3. Jadi 4 ya. Nah, gitu. Dikurang
5x kuadrat bagi x pangkat 3. Jadi 5 per x. Ditambah 9x bagi x pangkat 3. Ditambah 9 per x kuadrat. Dikurang 1 per x pangkat 3 gitu ya. Nah ini x kuadrat bagi x pangkat 3. Nah ini berarti jadinya 1 per x. Min 4x dikali 1 per x pangkat 3. Berarti min 4 per x kuadrat. Min 5 kali 1 per x pangkat 3. Berarti min 5 per x pangkat 3. Gitu. Nah berarti ini sama dengan limit x mendekati tak hingga dari 4 dikurang limit x mendekati tak hingga dari 5 per x ditambah limit x mendekati tak hingga dari 9 per x kuadrat dikurang limit x mendekati tak hingga dari 1 per x pangkat 3. Tuh. Per limit x mendekati tak hingga dari 1 per x dikurang limit x mendekati tak hingga dari 4 per x kuadrat dikurang limit x mendekati tak hingga dari 5 per x pangkat 3 sama dengan limit x mendekati tak hingga dari 4 ya 4 gitu dikurang limit x mendekati tak hingga dari 5 per x. Nah berarti ini 5 dikali 0 ditambah 9 per x kuadrat. Berarti 9 dikali 0 dikurang 0 per. Nah ini berarti jadi 0 kurang 4 dikali 0 dikurang 5 kali 0. Tuh. Jadi sama dengan, nah ini 4 dikurang 0 jadinya. Ditambah 0 kurang 0 jadi 4 ya. Per 0 dikurang 0 dikurang 0. Jadi 4 per 0. 4 per 0 tak hingga. Nah itu. Nah jadi limit x mendekati tak hingga dari 4x pangkat 3 dikurang 5x kuadrat tambah 9x kurang 1 dibagi x kuadrat dikurang 4x dikurang 5 itu sama dengan 0. Sama dengan tak hingga gitu ya. Nah itu. Nah jadi kalau kalian perhatikan di sini ya. Kalian perhatikan di sini ya. Nah, jadi contoh 1 ini kan pangkatnya sama ya. Pangkatnya sama, itu hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah 3 per 5. Nah, kalau kalian perhatikan 3 per 5 ini kita bisa lihat di sini. 3 sama 5. Jadi 3 per 5. Pangkatnya sama gitu. Jadi hasilnya 3 per 5 atau hasilnya itu kita lihat koefisiennya gitu. Jadi 3 per 5. Nah, coba lagi yang contoh 2. Contoh 2 ini pangkatnya beda, tapi di sininya ini yang pembilangnya itu. Jadi pangkat pembilang itu lebih kecil dari penyebut. Nah, maka hasilnya adalah 0 gitu. Jadi ya, pangkat pembilangnya itu lebih kecil dari penyebut, maka hasilnya adalah 0. Nah, kalau yang ketiga, pangkat pembilang lebih besar dari penyebut. Nah, hasilnya adalah tak hingga. Nah, gitu. Nah, dari ketiga contoh ini kita bisa buat kesimpulan atau nantinya kita bisa temukan cara ringkasnya. Nah, kesimpulannya seperti ini. Nah, kalau limit x mendekati tak hingga dari A1 x pangkat m ditambah A2 x pangkat m kurang 1 ditambah A pangkat 3 x pangkat m kurang 2 sampai seterusnya 4 x pangkat m kurang 3 segitu maksudnya seterusnya dibagi dengan B1 x pangkat n ditambah B2 x pangkat n kurang 1 ditambah B3 x pangkat n kurang 2 sampai seterusnya, maka kita dapatkan kalau limit x-nya mendekati tak hingga ya. Nah, kalau M sama dengan P, maka ini nanti hasilnya A1 bagi B1. Berarti kalau M sama N-nya sama, maka kita tinggal lihat koefisiennya. Berarti A1 bagi B1. Nah, itu hasilnya. Itu ya. Tapi kalau M-nya itu kurang dari N, maksudnya kayak tadi, pangkat pembilangnya lebih kecil dari pangkat penyebutnya, maka hasilnya adalah 0.
ya. Nah, sebaliknya kalau lebih dari n, pangkat pembilang yang lebih besar dari n atau pangkat penyebutnya, maka hasilnya adalah tak hingga. Nah, itu. Ini cara cepat yang kalian bisa pakai untuk menyelesaikan soal limit x mendekati tak hingga dari bentuk rasional atau bentuk pecahan. Nah, ini cara cepatnya. Silakan nanti diingat ya. Jadi intinya kalian tinggal lihat pangkat tertingginya gitu. Oke? Nah, kita lanjutkan dulu ya. Nah, sekarang contoh 4. Nah, contoh 4 ini gimana? Kalau contoh 4 berarti hasilnya berapa? Pangkatnya kalian lihat dulu. Nah, ini pangkat 3. Nah, ini pangkat 3 juga. Berarti hasilnya adalah jadi limit x mendekati tak hingga dari 2x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat tambah 9x tambah 7 per 5x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dikurang 10x tambah 1. Nah, ini hasilnya adalah 2 per 5. Nah, tinggal lihat ya apa koefisien pembilangnya, koefisien pangkat tertinggi dari pembilangnya dan koefisien pangkat tertinggi dari penyebutnya. Udah dari 2 per 5. Selesai gitu. Ya. Jadi tinggal lihat 2 per 5. Nah, kenapa? Karena nanti boleh tambah alasan karena pangkat pembilang itu sama dengan pangkat penyebutnya itu. Nah, udah berarti tinggal lihat koefisiennya jadi 2 per 5. Boleh enggak kita lihat 4 per 6? Tidak boleh. Tetap kita lihat koefisien pangkat tertingginya ya. Jadi ini 2, ini 5. Jadi 2 per 5. Nah, itu penyelesaiannya contoh 4 ya. Gimana? Jadi paham ya? Oke, sekarang kita lanjut lagi contoh kelima. Nah, ini sekarang. Nah, menurut kalian ini kira-kira hasilnya berapa? Nah, ini nanti hasilnya itu adalah negatif 4. Kok bisa negatif 4? Nah, kita selesaikan dulu ya. Nah, oke. Nah, ini limit x mendekati tak hingga dari 1 dikurang 2x pangkat 3 per x tambah 1 dikali 2x kuadrat tambah x. Nah, ini sama dengan limit x mendekati tak hingga. Nah, 1 kurang 2x pangkat 3 itu berarti maksudnya 1 kurang 2x kuadrat ya. Kuadrat dikali 1 kurang 2x. Nah, saya persingkat jadi gini ya. Nah, jadi limit ini x tambah 1, 2x kuadrat tambah x. Berarti ini kita kalikan nih. X dikali 2x kuadrat jadinya 2x pangkat 3. Nah, x dikali x, x kuadrat. Nah, 1 dikali 2x kuadrat, jadi 2x kuadrat. 1 kali x, x. Gitu. Nah, ini sama dengan limit x mendekati tak hingga. Nah, 1 kurang 2x pangkat 2. Nah, kalian masih ingat cara cepatnya? Jadi, cara cepatnya itu kita pakai ini. Pakai a kurang b pangkat 2. Jadi ini sama dengan a kuadrat dikurang 2ab ditambah b kuadrat. Berarti kalau 1 dikurang 2x pangkat 2, a-nya itu berarti 1, b-nya adalah 2x gitu. Nah, ini berarti sama dengan 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 dikali 2x ditambah b kuadrat, 2x dikuadratkan. Nah, ini sama dengan 1 dikurang 2 kali 1, 2 kali 2x jadi 4x. Ditambah 2x dipangkat dengan 2 jadi 4x kuadrat. Gitu. Oke. Nah, itu jadi hasilnya ya. Nah, ini jadinya nah, ini saya tukar ya posisinya kan sama aja hasilnya. Jadi 4x kuadrat dikurang 4x tambah 1 dikali 1 kurang 2x per ini 2x pangkat 3. Nah, terus ini x kuadrat tambah 2x kuadrat jadi 3x kuadrat. Nah, tambah x. Nah, sama dengan limit x mendekati tak hingga. Nah, ini saya kalikan pelangi ya, kali pelangi ya. Nah, gitu.
Nah, ini gini kayak gini. Seterusnya untuk setiap unsur pada 4x kuadrat min 4x tambah 1 itu. Jadi 4x kuadrat kali 1, 4x kuadrat. Itu 4x kuadrat kali min 2x berarti min 8 x. Ini ya min 8x pangkat 3 ya. Terus min 4x kali 1 min 4x. Min 4x kali min 2x ditambah 8x kuadrat. Terus 1 kali 1, 1. 1 kali min 2x, min 2x. Gitu. Ya. Oke. Per 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat tambah x. Sama dengan, nah ini kita urutkan dulu. Limit x mendekati tak hingga. Pangkat tertingginya itu min 8x pangkat 3 ya. Nah ini. Oke. Terus 4x kuadrat. 4x kuadrat dengan 8x kuadrat tambahkan. Jadi 12x kuadrat. Itu. Lalu min 4x sama min 2x. Jadi min 6x. Tambah 1. Nah, per 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat tambah x. Nah, sama dengan pangkatnya sama 3, 3 gitu. Jadi tinggal lihat koefisiennya. Jadi min 8 bagi 2. Jadi sama dengan negatif 4. Nah, udah selesai. Gitu. Nah, itu contoh ke-5. Jadi min 8 bagi 2 itu sama dengan min 4. Nah, jadi limit x mendekati tak hingga dari 1 dikurang 2x pangkat 3 dibagi x tambah 1 dikali 2x kuadrat tambah x itu sama dengan negatif 4. Ya. Oke? Nah, kalau masih kurang jelas silakan nanti ulangi videonya ya. Oke, sekarang ke contoh ke-6 terakhir ya. Nah, penyelesaiannya. Nah, ini menurut kalian pangkat tertingginya itu berapa? Pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya itu adalah x pangkat 1. Kenapa bisa x pangkat 1 sedangkan sini ada x kuadrat? Nah, sekarang coba. Kalau saya punya bilangan akar x kuadrat, pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya tetap x karena akar dari x kuadrat itu adalah x gitu. Nah, x itu adalah pangkat 1. Nah, itu maksudnya. Jadi akar x kuadrat ini pangkat tertingginya kalau kita keluarkan dari akar itu tetap 1 nantinya. Nah, berarti ini kita kalikan dengan 1 per x nantinya. Nah, 5x tambah 2 per akar x kuadrat tambah 1 tambah x. Nah, ini kita kalikan dengan 1 per x. 1 per x sama dengan limit x mendekati tak hingga. Nah, 5x tambah 2 kali 1 per x. Saya langsung ya. Jadi 5x kali 1 per x. Jadi 5 gitu. Jadi x-nya kita coret. 2 dikali 1 per x. Ya, jadi 2 per x. Per. Nah, akar x kuadrat tambah 1 kali 1 per x. Nah, saya tulis dulu kayak gini. Akar x kuadrat tambah 1 per x. Ditambah, nah ini x dikali 1 per x. X dikali 1 per x ya 1 gitu. Nah, sekarang kita selesaikan yang ini. Limit x mendekati tak hingga dari 5 tambah 2 per x per. Nah, ini nih. Ini kan akar x kuadrat tambah 1 dibagi x. Nah, saya buat dulu kayak gini supaya kalian jelas ya. Akar x kuadrat tambah 1 per akar x kuadrat. Nah, gitu. Nah, jadi x itu sama dengan akar x kuadrat. Ya, kan tadi kan udah jelaskan. Jadi akar x kuadrat itu sama dengan x. Berarti x itu sama dengan akar x kuadrat. Nah, ditambah 1 sama dengan limit x mendekati tak hingga dari 5 tambah 2 per x per. Nah, ini saya pakai sifat eksponen. Sifat eksponen ini maksudnya. Jadi kalau ada akar A per akar B, ini sama dengan akar A per B. Jadi akarnya itu bisa kita tulis 1 ya. Jadi ini akar x kuadrat tambah 1 per x kuadrat tambah 1. Nah, sama dengan limit x mendekati tak hingga dari 5 tambah 2 per x per akar x kuadrat bagi x kuadrat 1 ya, ditambah 1 bagi x kuadrat 1 per x kuadrat. Nah,
ditambah 1 sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 5 ditambah limit X mendekati tak hingga dari 2 per X per limit. Nah, ini saya tulis langsung kayak gini ya. Akar X mendekati tak hingga dari 1 ditambah limit X mendekati tak hingga dari 1 per X kuadrat. Nah, ditambah limit X mendekati tak hingga dari 1 sama dengan limit X mendekati tak hingga dari 5 ya 5 ditambah limit X mendekati tak hingga dari 2 per X berarti 2 dikali 0 itu. Berarti ini akar limit X mendekati tak hingga dari 1 ya 1 ditambah limit X mendekati tak hingga dari 1 per X kuadrat jadi 0 ya. Nah, ditambah limit X mendekati tak hingga dari 1 jadi ini 5 tambah 2 kali 0 berarti 5 tambah 0 5 per akar 1 tambah 0 jadi akar 1 tambah 1 jadi ini sama dengan 5 per 1 tambah 1 jadi 5 per 2 gitu ya. Nah, itu caranya, cara fungsi rasional atau bentuk pecahan. Nah, yang bentuk seperti ini tolong kalian ingat karena itu berkaitan dengan materi kita selanjutnya. Yang ini. Kenapa yang ini nanti bisa yang jadi seperti ini lalu jadi seperti ini. Nah, ini tolong diingat ya. Intinya kita pakai sifat eksponen seperti ini. Nah, itu ya. Tolong diingat. Oke, cukup sekian. Kalau masih kurang jelas silakan diulangi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya.